Halo teman, ketemu lagi di channel saya di Dirgantara Bastian. Kita akan bermigrasi dari yang tadinya kita bermain mobil ekstaksi, entah itu Vios, Limo, terus mobil Lio. Sekarang kita akan bermigrasi ke mobil-mobil yang ex pribadi seperti ini. Salah satunya itu ya ada di belakang saya ini, yaitu Xpander ya. Ini Xpander tahun 2021 dan ini termasuk tipe yang lumayan tinggi karena dia udah Xpander yang cross, jadi di atasnya yang ultimate itu ya. Dan untuk kondisinya sendiri nanti akan saya reviewkan, terus berapa harganya juga nanti akan saya reviewkan juga. Dan buat teman-teman yang penasaran pengen tahu spek mobil ini terus harganya berapa, jadi stay tune terus di channel saya. Oke, sekarang kita lagi punya stok yaitu satu mobil Xpander tahun 2021. Ini nopolnya nopol daerah Tangerang, Banten. Terus tipenya sendiri tipe Xpander yang ultimate. Dan untuk mobil sendiri secara keseluruhan overall ini kemarin kita dapat itu dalam kondisi yang cukup prima ya. Mungkin ada PR yang sedikit minor, yaitu paling di bagian cat body itu kita akan poles ulang. Nanti akan kita dressing lagi, akan kita color lagi. Dan warnanya sendiri emang ya kita dapat masih kondisi standar. Dan bahkan nanti kalau kalian pengen lihat itu kondisi dalaman itu masih hijaunya aja masih terbungkus plastik, karena termasuk ini juga salah satu termasuk yang mobil yang kilometer rendah. Di pemakaiannya yang udah hampir 3 tahun itu ya kilometernya baru di 12.000, jadi ya menurut saya masih cukup lumayan rendah ya. Dan untuk speknya sendiri mungkin teman-teman itu tahu lah kalau Xpander itu kan ada beberapa varian, ada beberapa tipe, dan dari mulai XZ terus GX terus SLX dan segala macam. Ini tipe yang paling tingginya ya, ini yaitu tipe cross yang paling tingginya. Nah di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini tuh ada upper fender yang warnanya dop, hitam dop, dan di bagian samping juga sini di bagian pintunya aja list bodinya agak diturunin ke bawah. Dia juga ada side kit lagi di bagian sampingnya, tapi dikasih aksen chrome ya di bawah sini. Dan handle-nya sendiri dia udah chrome, dan di sini ada list chrome nih di bagian jendelanya sampai ke belakang. Terus udah ada roof rail. Ini memang semua masih original ya, masih bawaannya. Kita belum apa-apain mobil ini, apalagi nanti kita pengerjaan itu hanya sebatas dressing, terus tune up, pengecekan kaki sama nanti poles full body di mobil ini. Dan untuk di bagian belakang juga kalau yang cross itu hampir sama kayak bagian sampingnya, dia lebih kekar di bagian belakangnya. Itu ada motif sini juga nih, motif dop juga. Terus di tengahnya itu di bagian di bagian diffusernya itu beda ya dengan yang tipe XZ, dia lebih ciamik lah kalau menurut saya, itu lebih ciamik di bagian sininya, di bagian tengahnya. Kalau XZ itu sepertinya polos banget, dan emang spoiler juga ini termasuknya bukan spoiler sih, ini bawaan dari bagasinya. Mungkin nanti teman-teman itu yang udah tahu pemilik Xpander itu, ini di bagian sini itu masih ada spoiler lagi enggak? Karena saya lihat ini tuh nyatu dengan bagian bagasi, tapi terlihat seperti spoiler sih. Si review Sakpin juga udah ada di mobil ini, dan peleknya. Dan di bagian pelek juga bisa teman-teman lihat di sini juga, kalau yang cross itu tipenya agak berbeda ya motifnya. Dan ini memakai ukuran ring 17, ukuran bannya 205/55, masih pakai bawaannya masih pakai Dunlop. Jadi ini mobil dari baru, belum diganti ban ya, karena kita lihat dari kilometer juga termasuk masih cukup rendah. Dan sekarang akan saya tunjukkan di bagian interiornya. Interiornya masih bawaan dari pabrikannya. Dia pakai bahan fabrik ya, joknya full hitam ke belakang, cuman ada motif warna brown di bagian tengah itu. Dan bangku samping masih ada plastiknya, bangku belakang kiri masih ada plastiknya, sama bangku baris ketiga itu masih ada plastiknya. Jadi mobil ini mungkin waktu di pemiliknya yang lama itu sangat jarang banget pakai, dan bisa dilihat dari kondisi kondisi interior yang masih cukup rapi seperti ini.
dan sekarang akan kita hidupkan mobil ini biar kita tahu berapa kilometernya. Ya, kilometer mobil ini baru di 12.956 kilometer ya. Untuk ukuran tahun 2021 ini masih termasuk cukup lumayan rendah. Di sini juga dia udah pakai idling start stop. Jadi kalau misalnya kita macet-macetan, dia akan mematikan mesin sementara. Tapi nanti ketika kita menginjak kopling lagi, otomatis mesinnya akan starter lagi. Jadi buat lebih menghemat bahan bakar ketika bertemu di jalan-jalan yang macet ya. Di sini udah pakai head unitnya mungkin ini sekitar ukuran 9 inch dan ini sudah terintegrasi sama sistemnya ya, sama bawaan mobilnya, sama sistem di mobil. Terus di bagian panel AC di sini udah LCD, tapi di sini masih ada knob 2. Knob itu buat mengaktifkan hembusan angin sama buat mengatur suhunya. Di sini masih pakai ada 2 knob. Terus di bagian bawahnya juga masih ada knob-knob lagi buat off segala macam, buat mode. Terus buat rear defogger. Terus buat menghidupkan rear defogger juga ada di bagian sini, dan untuk bagian di tengah ini dia pakai LCD yang monokrom ya di bagian tengahnya. Dan untuk di speedometernya sendiri ini masih pakai MID yang ukurannya termasuk masih cukup kecil sih. Ini bukan yang digital, full digital ya. Dan di sini masih ada switch audio yang terkoneksi ke head unit. Terus ada juga buat angkat telepon atau matikan telepon juga. Nah, di bagian sebelah lutut kanan si driver sendiri, si pengemudi sendiri, di sini ada beberapa tombol ya. Tombol itu buat engine start stop. Terus ini buat retract spion sama buat ngatur adjustable mirrornya, jadi bisa di adjust dari sini. Dan di sini ada tombol buat mematikan tadi yang kalau di motor itu kita biasanya nyebutnya idling start stop ya, yang nanti akan mematikan mesin ketika bermacet-macetan. Terus di bagian sininya ada buat tombol stability control. Jadi ini udah ada stability controlnya karena ini tipe yang cross ya, jadi udah pakai stability control. Dan untuk kondisi secara overall itu masih, saya tidak bilang mobil ini bagus banget, tapi untuk kondisi mobil bekas itu ini masih kondisinya masih bagus karena bisa terlihat dari kilometer masih cukup rendah. Terus di bagian interior juga masih rapih, dan emang ada PR beberapa, yaitu PR minor di bagian bodi luar ya. Bodi luarnya udah memerlukan buat poles ulang lagi karena mungkin mobil ini ditaruh di luar atau sering kena hujan atau kena panas, jadi ya memerlukan di bagian bodi itu masih perlu buat di salon lagi. Dan untuk pajaknya sendiri, kondisi pajak mobil ini pajaknya dalam kondisi off ya, off di bulan 1 2023 kemarin. Dan untuk pajaknya sendiri kurang lebih sekitar 3.800.000 itu PKB pokoknya. Jadi saya jual dalam kondisi pajak yang baru kelewat bulan ini. Dan mungkin teman-teman juga pasti penasaran, bang harganya berapa sih bang untuk Xpander Cross tahun 2021 ini. Dan ini tipenya tipe manual ya, bukan yang matic. Kita jual di 235 juta, jadi 235 juta nanti mungkin akan kita poles ulang. Terus akan kita tune up lagi mesinnya, terus ada pengecekan kayak kaki. Kalau di elektrik lama saya rasa udah normal semua. Mungkin perlu detail kebersihan yang harus dikerjakan nanti di workshop ya, karena untuk mobil ini tadi saya pakai dari workshop ke sini itu masih dalam kondisi yang masih cukup ya, worth it lah, masih cukup enak kalau untuk kondisi mobil second seperti ini. Dan mungkin kedepannya buat teman-teman yang kemarin itu beberapa banyak itu yang menanyakan mobil-mobil pribadi, kedepannya akan kita supply terus, akan kita coba cari-cari unit-unit yang seperti ini yang enggak terlalu banyak pengerjaan restorasi, yang enggak terlalu banyak pengerjaan modifikasi. Jadi kita juga pengen ada putaran yang lebih cepat ya. Kalau kita ngambil mobil seperti ini kan kita dapat terus kita jual, kita dapat kita jual. Jadi enggak terlalu lama di bengkel buat kita kerjakan cat terus interior segala macam. Tapi ketika nanti mobil ini udah terjual, terus customernya pengen interiornya pengen dimodif bang, atau pengen ada modifikasi mobil ini, itu masih bisa kita by request, itu masih bisa. Cuman
kemungkinan nanti kalau untuk mobil-mobil seperti ini tuh kita nggak pakai sistem booking. Jadi ketika ada mobilnya ready seperti ini, kalian bayar dulu mobilnya, nanti ketika kalian pengen restorasi atau pengen modifikasi yang macam-macam, nanti tinggal komunikasi sama admin setelah kalian membayar mobilnya. Jadi kita masih bisa mengikuti request dari kalian. Cuman karena kita pengen lebih cepat putarannya, kita lebih press lagi, ada mobil itu keluar masuk di bengkel, nggak terlalu lama di bengkel. Jadi ya untuk sekarang kita akan main di segmen-segmen mobil seperti ini ya, mobil-mobil bekas seperti ini. Mungkin kalian juga ada yang bertanya, bang kenapa bikin videonya di hutan bang? Ya karena kita juga pengen membuktikan mobil ini, karena ini kan mobil dia expander yang cross ya, harusnya dia menerjang jalan-jalan seperti ini tuh dia harusnya bisa, tidak harus mesti di aspal. Jadi ya kita bawa ke hutan seperti ini, nanti mungkin akan kita bawa muter-muter, tabrak-tabrakin ke pohon juga nggak apa-apa nanti. Dan oke, saya rasa cukup videonya. Mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya, terus share video ini ke teman-teman kalian agar kita lebih semangat lagi buat ngebikin video. Karena memang beberapa bulan ke belakang itu views YouTube kita lagi turun banget. Jadi silakan teman-teman yang suka dengan video-video konten seperti ini, bantu kita buat meramaikan lagi channel YouTube kita ya, dengan cara share terus ke teman-teman kalian, terus kalian banyak-banyak like, dan ketika ada notifikasi video baru dari Digantara Bastian, kalian langsung nonton aja. Jadi sampai ketemu di video berikutnya, bye.